maimanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad la nabiyya ba'da. Alhamdulillah Ibu, Bapak, sahabat-sahabat MQ pagi semua. Alhamdulillah kita kembali pagi demi pagi kita masih dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas rezeki yang Allah titipkan kepada kita berupa energi yang ada di setiap sel di dalam tubuh kita. Energi itu Allah ciptakan, Allah atur sedemikian rupa sehingga energi itu bisa memenuhi triliunan sel yang ada dalam tubuh kita. Jadi energi yang kita miliki itu bukan berada di dalam darah, itu namanya sumber energi. Energi yang ada di dalam tubuh kita itu bukan ada di organ-organ tertentu, tapi baterai atau akumulator atau bahan makanan yang diolah di dalam tubuh kita untuk kita gerak, untuk kita berkedip, untuk kita berpikir, kemudian juga untuk kita berjalan dan sebagainya. Ada di mana? Yaitu ada di dalam 87 triliun sel yang ada di dalam tubuh kita. Masya Allah. Ketika mata beraktivitas untuk menangkap cahaya yang masuk, maka paling tidak ada 750.000 sel yang menangkap cahaya di mata kanan dan 750.000 sel yang menangkap cahaya di mata kiri. Dan itu semuanya itu ada baterainya tuh, ada energinya. Di mana energi itu dimasak? Namanya itu di mitokondria, dapurnya itu. Jadi setiap sel, triliun sel yang ada dalam tubuh kita itu ada dapurnya. Dapur untuk memproduksi ATP atau adenosin trifosfat, gitu ya. Dan energi itulah yang kita gunakan untuk kegiatan sehari-hari. Jadi ibu bapak, kalau ibu bapak lihat mobil, maka mobil listrik, maka baterainya itu ada kan di bawah. Baterainya itu besar. Ketika sepeda listrik ada baterainya itu di batangnya biasanya ya. Ketika mainan ada baterainya di bagian tertentu. Tapi di dalam tubuh kita ini baterainya itu sangat kecil. Tersebar di triliunan sel yang ada di dalam tubuh kita. Masya Allah. Sulit dilihatnya juga. Jadi andai kata suatu saat misalnya kita diserahi bagaimana mengurus tubuh kita ini yang sebenarnya, Masya Allah, susah bukan main. Nggak akan tercapai dan akan bisa. Bagaimana kita mengurus triliunan sel yang kita sendiri tidak tahu bagian-bagian selnya itu seperti apa. Syukur berikutnya bahwa kita masih diberi kesempatan untuk menghirup napas dan menghembuskan napas pada pagi hari ini, sahabat-sahabat semua. 24.000 kali nafas setiap hari, setiap malam. Dan setiap 24.000 itu Allah penuhi kebutuhan gas. Gas ya. Kita juga masakan pakai gas juga ya. Gas untuk dapur kita itu tuh. Jadi seperti halnya gas LPG yang ada di rumah. Triliunan sel yang ada di dapur-dapur tadi membuat energi berupa ATP, itu juga perlu gas oksigen. Gas oksigen itulah kalau di dapur mungkin diganti itu seminggu sekali atau seminggu 2 kali begitu ya. Nah, gas yang ada di dalam sel kita itu disuplai oksigen setiap saat. 16 kali kita bernapas setiap menit. Kemudian gasnya itu dialirkan oleh siapa? Oleh darah. Lewat mana alat angkutnya? Lewat sel darah merah atau hemoglobin. Wah, Masya Allah. Jadi sesuatu yang sangat tidak sederhana, sahabat-sahabat semua. Kita bisa tersenyum, ada energinya. Ada energi di otak diantaranya ya yang memerintahkan senyum. Karena kalau misalnya tidak ada sistem kendali di otak yang menyuruh senyum, bibir itu nggak akan bisa melebarkan, kemudian juga akan terbuka dan lain sebagainya. Masya Allah. Ya, syukur berikutnya Ibu Bapak tadi sudah ke kamar mandi kan ya? Kita saling mengingatkan saja. Jadi di OK kami itu di RSUD 45 Kuningan ada OK 203. Di sana tempat operasi mereka-mereka yang sulit kencing, gitu ya. Ada dokter Reja di sana. Sulit kencing. Laki-laki kebanyakan karena prostat, begitu ya. Usia di atas 60 begitu ya, sudah terkena prostat. Artinya
si saluran kencing itu terjepit oleh kelenjar, yaitu kelenjar prostat, sehingga susah kencing. Saya kalau lihat OK203 itu ingat begitu ya, bagaimana kalau setiap pagi saya kencing itu begitu enak, begitu lancar, bablas begitu ya. Tapi mereka yang tersumbat kencingnya, bayangkan ibu bapak kebelet aja misalnya 5 menit, 10 menit, apa yang kerasa? Ini bisa berjam-jam, bahkan bisa berhari-hari. Kebayang nyerinya kayak gimana? Tetapi apakah sudah sebanding syukur kita ketika bisa BAK itu lancar? Jangan sampai kita diingatkan syukurnya lancarnya BAK lancar itu ketika susah BAK. Nauzubillah, jangan sampai begitu ya. Semoga Allah mengingatkan kepada kebaikan yang Allah berikan dengan cara yang baik. Pasti semua juga caranya baik ya. Kalau saya suka berdoa, ya Allah, jadikanlah ingatkan diri kami ini untuk mendekat kepadamu dengan syukur. Sebab yang namanya musibah atau yang namanya balai atau yang namanya sakit, peristiwanya itu tidak enak, teman-teman. Tapi kalau kita diingatkan untuk dekat sama Allah, untuk ingat sama Allah dengan syukur, rasanya kok akan lebih nyaman begitu ya. Jadi ingat, ketika kita diberi nikmat bisa BAK dengan lancar, dengan mudah, baiknya kita ingat kepada Allah, makin dekat ke Allah itu dengan syukur. Kayaknya enak begitu ya, daripada kita diingatkan lewat guncangan, lewat musibah, lewat sakit, sehingga kita baru nyadar bahwa ada loh nikmat besar yang Allah titipkan lewat saluran kencing itu. Tidak mudah loh orang itu bisa kencing dengan lancar, dan tidak murah. Jadi sahabat-sahabat semua, mari kita makin dekat kepada Allah itu dengan syukur. Semoga dengan makin dekatnya kita kepada Allah dengan syukur, Allah tidak banyak memberikan kita rangkaian-rangkaian yang bersifat musibah, begitu ya. Kita berlindung. Alhamdulillah pagi ini juga kita masih bernafas ya. Kang Apip nafas, Kang Apip bisa lupa kade ngotak-ngatik komputer, lupa nafas. Ya, nafas ya. Berapa kali Kang Apip nafasnya? Dihitung nggak? Nggak ya? Nah, saya juga nggak pernah ngitung, sama. Kurang lebih 24.000 kita sehari semalam bernafas itu. Artinya sahabat semua, 24.000 sehari semalam kita bernafas. Selama itu juga kita kadang-kadang nggak pernah ngitung ya. Saya ngitung itu paling ngitung napas pasien gitu ya. Nah, ngitung napas pasien berapa gitu ya, napas sendiri hampir nggak pernah dihitung ya. Jadi sahabat-sahabat semua, saya nggak bisa unmute sendiri Kang Habib. Oh, baik, baik. Jadi ibu bapak semua, itulah nikmat pagi yang harusnya kita syukuri ya. Itu baru nafas dan denyut jantung ya. Belum lagi kita saluran ke belakang tuh. Saluran ke belakang, masih ingat ya betapa ribetnya ketika orang dioperasi karena dia tidak bisa kentut. Jadi kentut itu mahal, teman-teman. Saya merasakan sendiri ya ketika anak saya saat itu ususnya terbelit ya. Merangsang bagaimana caranya agar dia itu bisa flatus atau bisa kentut ya. Ternyata kalau ususnya itu memang ibarat saluran seperti pipa begitu ya, kemudian terbelit dan tertutup, ya otomatis nggak bisa tuh alirannya. Aliran makanan, kemudian aliran cairan dan aliran gas yang diproduksi juga tidak akan keluar. Jadi tanpa disadari ketika kita buang angin, ya kentutlah ya. Kentut itu seperti apa namanya, bahasanya seperti kasar ya. Tapi itu kalau kita telusuri sebuah nikmat yang sangat besar. Orang habis operasi, habis dibius, ususnya itu dilumpuhkan ya dengan obat. Dengan obat sengaja ususnya itu dilumpuhkan supaya operasi di perut itu mudah. Nah, ketika
indikator usus itu berfungsi, salah satunya adalah usus tersebut bisa mengalirkan udara. Mengalirkan udara hasilnya yaitu flatus, kentut. Jadi bagi orang yang habis operasi, kentut itu suatu hal yang sangat ditunggu-tunggu. Itu menandakan aliran udara, aliran makanan di dalam usus itu bisa berfungsi dengan baik. Masya Allah. Jadi ketika kita bersyukur, ketika punten buang angin ya, maka saat itu juga kita merasakan bagaimana Allah memelihara saluran pencernaan ini hari demi hari, waktu demi waktu dalam keadaan baik. Jadi ada rasa syukur ketika kita kentut sekalipun, apalagi ketika kita buang air besar, ya. Jadi ibu bapak semua, yuk kita biasakan. Setiap bangun pagi, kita melihat ada berkas cahaya yang bisa masuk, bisa kita sensasi, itu adalah nikmat besar. Ketika kita bisa menarik nafas, itu adalah nikmat yang besar. Ketika kita bisa menghembuskan nafas, itu juga nikmat yang sangat besar. Ketika kita bisa menggerakkan tangan, kaki, begitu ya untuk ke kamar mandi, itu sebuah nikmat yang sangat besar. Bagaimana Allah melibatkan 637 otot untuk kita itu bisa bergerak. Ada 637 otot. Ada 223 tulang yang ada di dalam tubuh kita ini, kan? Kadang-kadang kita tidak tahu otot yang mana yang harus digerakkan untuk berjalan dan lain sebagainya. Masya Allah. Wah, pokoknya mah kalau dihitung nikmat seperti itu mah nggak ada apa-apanya. Kita teh ibu, bapak. Dan kalau misalnya nikmat itu dinominalkan ya dalam bentuk uang, nggak akan bisa. Coba harga satu otot berapa sih? Nggak akan bisa dinominalkan. Ya. Maka nikmat yang Allah berikan kepada kita itu betul-betul tak terukur. Pantas saja berkali-kali Allah ungkapkan kepada kita, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, kadzab, mendustakan, nikmat mana yang kamu dustakan. Jadi maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan. Ibu bapak semua, jadi sepakat ya, tiap bangun pagi, tiap pagi kita mulai dengan syukur. Syukur apa? Di antaranya dengan merenungi nikmat yang Allah berikan pada tubuh kita ini, kita telusuri satu-satu yang mana aja yang ingat. Ketika ingat bisa melihat misalnya cahaya, bisa melihat bentuk, bisa melihat tempat tidur lah, ya. Maka syukuri bahwa ternyata Allah masih menganugerahkan kita nikmat penglihatan. Ketika kita bisa berjalan dan sebagainya. Intinya mulailah ketika kita bangun tidur dengan syukur. Sepakat ya, Bu? Sepakat ya, Bu Heni sepakat? Nuhun oleh-olehnya Bu Heni. Baik, ibu bapak semua, pada hari ini kita akan coba telusuri nih bagaimana penyegaran atau bagaimana relaksasi sehingga kita masuk ke dalam keadaan yang fresh lagi ya. Seperti halnya kita punya kendaraan. Ya, punya kendaraan, bukankah punya kendaraan itu suka dicune up, gitu Ibu ya, Pak? Jadi motor sudah sekian bulan gitu ya, 3 bulan sekali dicune up. Mobil setiap 10.000 kilometer mesinnya itu dicune up, olinya itu diganti. Supaya apa? Menyegarkan kembali. Baik. Jadi di dalam tubuh kita ini, Ibu Bapak semua, tiap detik, tiap saat itu bekerja. Bekerjanya apa? Pabrik-pabrik untuk menghasilkan energi. Punten saya share screen ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua. Saya coba yang lebih mudah ya. Mudah untuk mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan ini lebih mudah untuk dipahami. Sedikit mungkin menggunakan istilah-istilah yang bahasa planet katanya Dok ya. Baik, jadi kita coba tentang relaksasi. Relaksasi setelah tubuh kita ini mengalami kejenuhan. Pada pekan kemarin kita mencoba relaksasi otak. Yaitu bagaimana caranya menghindari dari overthinking. Jadi dari berpikir yang berlebihan yang menyebabkan beban di dalam otak kita yang mengakibatkan kapasitas berpikir kita justru menurun. Ya. Sebagai kesimpulan dari pertemuan pekan kemarin, jadi
tidak semua apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, itu perlu pendalaman untuk kita pikirkan. Jadi untuk mengurangi beban pemikiran dan transmisi otak di dalam tubuh kita ini, maka selektiflah dalam input-input yang kita lihat. Ini perlu dilihat enggak? Ini kira-kira ujian untuk dilihat enggak? Ini manfaat enggak untuk dilihat? Ini bisa jadi ibadah enggak kalau kita lihat? Kemudian, kalau kita pikirkan, apakah ini bisa menjadi solusi enggak? Apakah kita ada manfaat enggak? Kalau kita memikirkan apa yang kita lihat barusan. Kalau tidak, udah close. Kenapa? Banyak orang yang mempunyai kapasitas otak, tetapi digunakan oleh hal-hal yang sebetulnya tidak ada kemaslahatan, tidak ada manfaat dalam dirinya. Memikirkan bagaimana kisah sinetron ini menjadi ini sama siapa ketemunya, begitu ya. Apakah itu mempunyai nilai manfaat? Kemungkinan besar itu tidak. Jadi sudah, jangan pikirkan, jangan turunkan kapasitas berpikir otak kita itu karena hal-hal yang memang tidak ada manfaatnya. Baik, Ibu Bapak. Di dalam tubuh kita ini, seperti saya katakan tadi, bahwa kita itu mempunyai sumber energi. Energi itu di mana? Di dalam sel. Baik, kita coba lihat analoginya. Di dapur, kemudian juga mesin, ya, mesin kendaraan. Mesin kendaraan yang dimiliki itu kan ada pelumas, kemudian ada bahan bakar dan lain sebagainya. Itu di metabolisme dalam tanda kutip. Untuk mengapa? Menghasilkan energi. Oke kan? Ya, untuk menghasilkan energi. Tetapi ketika energi itu dihasilkan di mana? Di mesin. Ya, kurang lebih seperti inilah, saya juga tidak tahu ya. Kurang lebih seperti ini. Mesinnya ada di mana? Satu mobil rata-rata satu mesin kan? Ya, satu mesin. Di dalam tubuh manusia yang mengolah energi ada di mana? Ini bedanya. Ada kurang lebih di 87 triliun sel yang ada dalam tubuh kita. Masya Allah. Jadi mesinnya itu bukan cuma satu, Ibu Bapak semua. Triliunan. Jadi kalau misalnya tadi ada baterai di mobil, rata-rata akumulator itu kan satu. Tetapi baterai dalam tubuh kita ini sejumlah sel yang ada di dalam tubuh. Kecuali eritrosit. Karena eritrosit itu seluruh sel yang ada di dalam tubuh. Eritrosit kan nggak punya inti sel, tapi dia juga punya baterai, begitu ya, atau punya mitokondria. Setiap mobil rata-rata satu, ya. Ibu Bapak bayangkan coba, setiap ini bekerja menghasilkan tenaga. Setelah tenaga itu dihasilkan, maka akan ada kan terbentuk energi, yaitu berupa tenaga, berapa horsepower, begitu ya. Nah, energi yang dihasilkan juga menghasilkan apa lagi? Menghasilkan sampah. Ya. Sampah inilah yang harus dibuang. Ibu Bapak kebayang nggak kalau mobil ini knalpotnya ditutup? Apa yang terjadi? Mungkin mesin bisa rusak atau mesin tidak jalan sama sekali, ya. Ini yang jarang kita pikirkan juga. Ya. Ini sampah dari olinya. Jadi oli juga sama, perlu diganti. Untuk apa? Untuk menyegarkan kembali mobil, begitu ya. Nah, di dalam rumah kita, bukankah kita juga perlu makan, perlu energi? Dari mana? Dari dapur. Ya, dapur dapur dimasak. Masak di dapur ya dengan bahan baku macam-macam ya. Ada sayuran, ada buah-buahan, kemudian juga ada lauk pauk dan sebagainya. Nah, yang terhidang adalah seperti ini. Ya, ini yang dimakan. Apakah hanya ini yang dihasilkan di dapur? Enggak. Di dapur juga menghasilkan sampah. Jadi, Ibu Bapak semua bayangkan, kalau misalnya sampah ini nggak dibuang di dapur, numpuk 1 hari, 2 hari, mungkin tidak ada gangguan, 3 hari, 4 hari, mungkin sudah ada timbul aroma-aroma tertentu. Sehingga ini perlu perlu dibersihkan agar apa? Agar tidak ada tumpukan-tumpukan sampah. Begitu ya? Nah, ketika ada tumpukan sampah misalnya seminggu, kemudian kita bersihkan, apa yang terjadi? Dapur itu lebih luas, ya, lebih langap, kemudian lebih segar, begitu ya, dibandingkan dengan ketika dapur itu banyak sampah. Di mobil juga begitu, mungkin mesinnya mungkin ya, karena saya bukan ahli mesin. Ketika oli itu diganti, ketika misalnya dilakukan pembersihan dari
apa ya, dulu karburator, sekarang kan pakai CDI, pakai apa begitu ya. Ternyata performa mesin jadi lebih lebih baik, ya kan? Terasa kalau saya dulu pakai motor Honda Super Cup 800 begitu ya, ketika sekolah SMA, ketika saya kuliah begitu. Kalau di tune up itu tenaganya lebih gede, jadi lebih segar begitu ya, responsif. Kalau belum di tune up, tenaganya itu kurang, kemudian dikurang begitu responsif. Baik itu ya. Nah, di dalam tubuh kita, ibu bapak semua, seperti saya ungkapkan tadi, bahwa di tubuh kita juga ada yang bagian dapurnya. Ini bagian dapurnya. Sekaligus di sini juga ada programmernya. Ini dapurnya, punten yang kecil ini, teman-teman. Ini namanya mitokondria. Di sini metabolisme energi itu terjadi, ya, di mitokondria. Di sini juga ada inti sel sebagai otaknya, dalam tanda kutip, yang ngatur bagaimana sel itu bisa untuk berfungsi, ya, dan setiap otak ini akan terkoneksi dengan triliunan sel yang ada di dalam tubuh kita dalam tubuh kita. Sel otak terkoneksi dengan sel otot, ya, Masya Allah. Triliunan sel ini saling terkoneksi dengan apa koneksinya? Dengan sistem saraf, dengan sistem hormon, dan juga ada mediator zat kimia lainnya. Masya Allah. Di dalam tubuh kita yang kayak gini ini triliunan, teman-teman. Jadi yang masak itu dapurnya itu ada triliunan. Ya, jumlahnya berapa, Dok? Ada yang mengatakan 37 triliun sampai 83 triliun. Tergantung umur, tergantung berat badan, begitu ya, tergantung body mass index-nya, ya. Tapi tidak kurang dari 37 triliun. Rata-rata orang dewasa itu sekitar 80 triliun sel. Setiap sel ada dapurnya. Ini, teman-teman. Bayangkan coba, bagaimana caranya ngirim bahan bakar, ngirim bahan baku untuk nyampe ke dalam sel ini. Tahunya kan kita memakan pagi-pagi, sarapan pagi dengan nasi, dengan lauk pauk begitu ya. Siang juga sama. Pernahkah kita berpikir makanan tersebut akan kemana? Iya, akan diolah menjadi gula, Dok. Betul, menjadi gula. Untuk menjadi gula gimana caranya nyampe ke triliunan sel ini? Masya Allah. Kalau direnungi sahabat-sahabat semua dengan kehebatan Allah di dalam tubuh kita ini, maka ada syukur yang ada di dalamnya. Jadi seperti saya katakan tadi, lebih baik kita ya merapat kepada Allah, dengan dekat dengan Allah itu lebih baik dengan syukur. Ya, ini bagi dari pribadi, walau alam saya ini belum nanya ke apakah benar apakah tidak. Ya, lebih baik dengan syukur daripada dengan musibah menurut saya sih ya. Jadi makin dekatnya dengan Allah itu, ingatnya kepada Allah, makin merapatnya, merangeknya kepada Allah, lebih baik dengan syukur. Ya Allah, terima kasih, ternyata rumit tubuh kita ini, ternyata Engkau berikan makanan bagi 83 triliun sel yang ada dalam tubuh kita tanpa saya harus minta kepadamu. Kayaknya lebih enak begitu ya, teman-teman ya. Terima kasih, mungkin secara besarnya terima kasih ya Allah, saya bisa masih mengecap pada pagi hari ini, bisa merasakan bagaimana manisnya air minum air madu tadi ya. Terima kasih ya Allah. Jangan sampai ketika kita hilang pengecapan baru bersyukur. Enak apa, baru ingat bahwa kita tuh punya lidah. Kayaknya mah enak kita dekat dengan Allah itu dengan syukur. Ya Allah, terima kasih, perut saya masih normal, alhamdulillah masih bisa BAB. Padahal kata dokter banyak orang yang dioperasi perutnya itu karena ususnya terbelit, karena ada tumor, karena ada sumbatan, sehingga dia itu tidak bisa BAB pada pagi hari ini. Terima kasih ya Allah. Kayaknya mah enak seperti itu, sahabat-sahabat semua. Nah, di dalam tubuh kita ini juga ada seperti ini, teman-teman. Ada dapurnya. Nah, ketika ada dapurnya, apakah hanya energi yang dihasilkan? Enggak juga. Jadi, sel kita juga sama menghasilkan sampah. Ketika sampah itu menumpuk di dalam tubuh kita itu akan merasa beban. Bukankah kalau di dapur juga kalau banyak sampah, itu juga suasana tidak enak? Bukankah itu juga beban juga? Ketika kotoran itu dibersihkan, bagaimana? Seger gitu, teman-teman ya. Nah, kotoran yang dihasilkan di sini, teman-teman, di sel ini Allah angkut tuh lewat mana? Lewat darah. Kemudian setelah diangkut lewat darah, lewat truk-truk yang tadi itu ya, sel-sel dari triliunan sel itu diangkut kemana? Macam-macam. Ada yang diangkut, sampah ini, sampah misalnya sampah kelas A, kelas B, kelas C. Sampah ini diangkut kemana? Ke ginjal. Truk yang sama,
truk yang sama ngangkut sampah itu dari sel-sel di dalam tubuh, satu truk yang sama, ya, itu melalui mesin cuci 76 kali per hari, ibu bapak semua, Masya Allah. Jadi darah yang ngangkut itu kan lewat darah, ya, lewat angkutan, moda transportasi, ya, ada kontainer, ada segala macam. Truk-truk sampah tadi masuk ke dalam TPS, TPA, tempat pembuangan akhir, begitu ya, di mana diginjal. Truk yang sama itu sehari semalam 76 kali. Masya Allah. Nggak kepikir ya. Aduh, kalau ini misalnya urusan ini disampaikan kepada kita, nggak kepikir tuh coba. Gimana cara ngambil sampah dari triwulan sel itu? Masya Allah. Ya, marilah kita dekat dengan Allah, kemudian juga marilah kita kata Agi menggelendot gitu ya, bermesraan dengan Allah dengan apa? Dengan syukur, ibu bapak. Lebih enak, lebih enak. Saya juga belum. Sama-sama aja kita berlatih, ibu bapak semua ya. Paling tidak setelah kita bangun tidur ya, kita coba tuh telusuri satu persatu ya. Bagaimana Allah memberikan nikmat penciuman begitu. Oh, luar biasa itu. Untuk bisa mencium itu nervus olfactorius itu adalah nervus terpendek, saraf otak terpendek. Jadi dalam hidung kemudian transmisi langsung ke otak, ya. Kemudian sensasi, oh ini bau ini, bau ini, bau ini. Gitu. Kan itu harus ada datanya. Kalau datanya ketukar gimana? Ya, bau WC ketukar dengan bau parfum kan bisa error ya, bisa jadi masalah. Datang ke toko parfum mau isi ulang, kok ini bau WC kayak gini? Datanya error ketukar teman-teman ya. Baik, kita kembali ke urusan sampah teman-teman. Jadi di dalam sel ini selain mengeluarkan energi, selain juga menghasilkan sampah. Apa aja sampahnya? Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman. Ya, ada sampah amonia, ya amoniak. Ada sampah urium, ada sampah asam urat. Ya, dari mana ini? Dari hasil pencernaan protein dari daging, kemudian juga dari telur, dari protein nabati juga. Keluarnya lewat mana? Ya, keluarnya lewat ginjal. Mesin cuci itu di ginjal, ya, di nefron tuh. Kemudian ada sekitar 750.000 ya mesin cuci di ginjal kanan, 750.000 mesin cuci di ginjal kiri. Banyak banget, banyak banget. Kemudian juga di sini ada kotoran-kotoran yang sifatnya itu padat, dikeluarkan di mana? Di usus. Ada yang dikeluarkan juga di kulit, macam-macam. Ya, jadi ibu bapak semua, ketika kotoran-kotoran tadi itu bisa dikeluarkan, maka tubuh kita itu kembali dalam keadaan fresh. Nah, sekarang bagaimana kita urus yang kecil-kecilnya? Yang besar-besarnya itu udah Allah urus, udah Allah selesaikan. Ya, ketika seseorang diingatkan bahwa dia itu mempunyai sistem pembersihan yang sangat canggih dengan adanya gagal ginjal, ya, rasanya kok ini miris begitu ya. Jadi sebaiknya mah jangan sampai ginjalnya tidak berfungsi baru kita bersyukur. Dan kita doakan sahabat-sahabat yang diuji dengan ginjal tidak berfungsi, semoga ini juga menjadi pengukur dosa. Setiap cuci darah mudah-mudahan menjadi ladang amal. Setiap tusukan jarum untuk mengeluarkan darah mudah-mudahan jadi pengukur dosa. Kan ditusuk darahnya ya, di siminonya ini ditusuk untuk mengeluarkan darah biar darahnya itu masuk ke dalam mesin. Setiap ditusukkan darah lagi ya, ini juga menjadi pengukur dosa-dosa yang telah lampau begitu. Setiap waktu tunggu ketika dia itu darah itu dicuci mengalir begitu ya, itu juga menjadi ajang zikir begitu. Kita doakan sahabat-sahabat kita. Bagi ibu bapak, bagi kita semua yang ginjalnya masih berfungsi, sebetulnya ketika melihat ada mesin cuci darah, kemudian ada yang jam 6 ini udah ngantri teman-teman. Saya kalau misalnya visit ke rumah sakit, jam 6 itu mereka sudah ngantri. Kadang-kadang setengah 6 itu sudah ngantri. Untuk apa? Untuk mendapat jatah untuk cuci darah.
beberapa kali apa namanya saya melihat, oh ini mah yang apa namanya bagian pagi, katanya bagian pagi ada berapa, ada 18, ada 20 orang di rumah sakit itu ya, yang ngantri untuk dicuci darahnya setiap pagi begitu ya. Rata-rata dicuci itu sepekan 2 kali. Nah, kita yang bisa mencuci darah lewat ginjal yang kemana-mana dibawa, itu harusnya ada ajang syukur yang terbesar. Aduh, punten Ibu Bapak ya, materinya mungkin terlalu sederhana. Baik, sekarang bagaimana dok? Kalau mobil itu di-tune up, ya, mobil itu ganti oli sehingga bisa segar lagi, sehingga bisa responsif lagi, sehingga tenaganya bagus lagi, bagaimana tubuh kita ini biar refresh, disegarkan kembali. Dengan cara apa? Di antara dengan cara relaksasi, relax gitu ya. Bagaimana caranya relaksasi? Ibu bapak semua, memang sangat banyak cara agar kita kembali fresh, cara agar kita kembali mempunyai responsibilitas terhadap pemikiran. Kalau otak, kalau motor, kalau mobil, responsibilitas ketika misalnya digas, cepat gitu responnya ya, nggak lelet. Kalau otak, freshnya itu ketika ada proses berpikir, maka dia loadingnya itu nggak lama, begitu ya. Oh iya, dikasih tebak-tebakan iya, begitu ya. Artinya interkoneksi antara sel-sel saraf itu bisa berlangsung dengan cepat. Kenapa bisa cepat? Karena beban metabolisme sampah-sampah itu kita bersihkan. Ya. Sampah apa lagi dok? Selain sampah metabolisme, ini nih yang saya titipkan satu di sini materinya ya. Ini sebetulnya materi bukan untuk hari ini. Yaitu sampah dari aspek psikis, dari kejiwaan. Ada rasa dendam, ada rasa benci, ada rasa marah, ada rasa yang menjadi beban di dalam pikiran, dalam hati, ya, dalam jiwa kita, sehingga itu bisa menghalangi atau bisa menurunkan kapasitas konsentrasi kita, kapasitas berpikir, kapasitas kita untuk fokus. Betapa banyak dendam-dendam, rasa tidak nyaman, kemudian rasa benci, begitu ya, terbawa terus dari mulai SMP, SMA, begitu. Ingat saya kalau ingat si itu ingat pernah melakukan kayak gini. Apakah itu sampah? Iya, itu adalah sampah dan itu harus dibuang dan bersihkan supaya apa? Kapasitas di dalam aspek kejiwaan kita itu lebih longgar, lebih lega dan lebih nyaman. Baik, kita coba telusuri satu persatu sahabat-sahabat semua. Punten ya. Bagaimana strateginya? Ya, strategi agar kita itu bisa lebih cepat untuk refresh. Kalau mobil di-tune up, bagaimana cara men-tune up tubuh kita ini? Ya, bagaimana cara membuang sisa metabolisme supaya itu optimal? Ya, itu mah kelakuan kita, cara kita dan strategi kita. Di antaranya seperti ini sahabat-sahabat semua. Punten. Ini saya rangkum dari 2 aspek teman-teman ya. Dari aspek fisik dan aspek psikis. Saya coba ini rangkum dari beberapa literatur ya, sehingga mudah untuk kita bisa memahami. Simpel begitu ya. Yang pertama adalah bagaimana caranya kita melancarkan arus lalu lintas di dalam tubuh kita. Untuk membuang sisa dari makanan lauk pauk protein begitu ya. Di sana itu ada asam urat, ada urea, ada urium begitu ya. Ada nitrogen. Bagaimana cara mempercepat membuangnya? Caranya adalah jalan harus lancar. Bagaimana caranya jalan itu harus lancar? Bagaimana caranya agar truk-truk itu bisa mudah untuk melalui jalan-jalan kecil? Caranya jangan sampai ada keterlambatan atau ada perlambatan. Ibu bapak ibarat mungkin kalau di Kalimantan laju transportasi itu kan sungai ya, alat transportasi itu lewat sungai. Alat transportasi bisa sampan, bisa apalagi ya, perahu kayak gitu ya. Nah, andai kata misalnya airnya surut, itu kan susah. Di dalam tubuh kita, mobil-mobil itu berjalan, alat transportasi itu sel darah merah, kemudian juga ada leukosit dan lain sebagainya, itu berjalan melalui aliran darah, melalui plasma darah.
Nah, bagaimana caranya agar aliran itu baik? Saya rangkum ada dua di sini teman-teman, ya. Yang satu dengan gerak. Kenapa dengan gerak? Dengan gerak itu ada pemicu untuk apa? Untuk jantung untuk memompakan lebih banyak, ya, lebih banyak darahnya ke dalam sistem peredaran darah. Dok, bukannya cardiac output itu tetap, ya betul, tetap dalam 1 menit. Tapi ketika kebutuhan sel-sel, ketika kebutuhan di daerah perifer ini meningkat, maka jantung akan berdenyut lebih cepat untuk memenuhi. Aliran darah jadi lebih cepat, sahabat-sahabat semua. Jadi dengan gerak. Dok, geraknya yang bagaimana? Nah, ini macam-macam, ibu bapak semua. Katanya dengan gerak sehari-hari juga ini aliran darah itu sudah mencukupi. Ternyata tidak. Saya pernah membuat sebuah tulisan tentang sedentary. Jadi tentang mager. Mager itu ada nggak ya slide-nya di sini ya, Punten? Mudah-mudahan ada. Kalau nggak salah slide-nya nggak itu ya. Jadi kalau misalnya duduk seperti ini ya, duduk kemudian rebahan, itu kurang lebih 1,5 perbandingan energi metabolisme gerak dan energi metabolisme untuk istirahat, untuk diam, untuk aktivitas. Kalau misal dia berjalan, kurang lebih itu sekitar 2, sekian begitu ya. Kalau misal dia loncat tali begitu, itu sekitar 8-12 perbandingan antara energi metabolisme gerak dengan energi metabolisme istirahat. Jadi mager itu cuma 1,5. Artinya aliran darah yang terjadi di dalam dirinya pun itu akan terpengaruh mengalami perlambatan. Sehingga kalau sedentary atau mager itu malas gerak begitu ya, menjadi kebiasaan, maka ada efek sampingnya itu pertama untuk sistem vena, aliran darah balik. Yang kedua, sistem jantung dan pembuluh darah. Kemudian sistem obesitas, punten, obesitas. Jadi kesimpulannya ibu bapak semua, untuk mempercepat refreshnya kembali tubuh kita ini, untuk mempercepat sampah-sampah metabolisme ini terbuang, itu dengan gerak. Ada yang gerak yang disarankan? Ada. Ini udah diformulasikan oleh WHO, yaitu dengan jalan kaki diantaranya itu ya. Ada di protokol WHO itu tentang gerak, olahraga, dan perilaku sedentary ya. Ada protokolnya. Itu tahun 2010, kemudian sudah direvisi kembali kurang lebih tahun kalau nggak salah sekitar tahun 2016 ya, sudah direvisi kembali. Di antaranya untuk laki-laki dewasa itu adalah bagaimana setiap hari itu bisa melangkah jalan begitu ya, jalan ada 7.000 langkah. Kalau dulu itu kan 5.000 langkah ya, 5.000 langkah. Kalau di Malaysia itu kampanye itu 10.000 langkah. Kalau di WHO itu 7.000 langkah per hari. Dengan 7.000 langkah ini juga bisa membuat tubuh kita itu kembali aliran darahnya itu lebih bagus. Pembuangan sampah-sampah itu bisa lebih cepat lagi, lebih optimal. Jadi gerak di sini teman-teman. Yang kedua adalah cairan. Jadi bagaimana mungkin aliran itu bisa bagus kalau efektif blood volume itu menurun, ya. Kebutuhan cairan ada yang mengatakan, oh dok, kebutuhan cairan 2.000 cc per hari itu hoax ya katanya. Tapi kalau menurut saya telusuri tentang kebutuhan cairan, saya juga pernah membuat sebuah tulisan tentang kebutuhan cairan, itu rata-rata di angka 2.000 teman-teman. Untuk dewasa itu dengan berat badan 50, 60, 70, rata-rata di angka 2.000 cc, rata-rata di angka 2 liter. Jadi bagaimana caranya agar kita refresh, agar kita itu sampah-sampah itu cepat terbuang dengan gerak dan dengan cairan. Oke ya, baik, kita lanjut. Saya rangkum dari tulisan berikutnya. Ternyata juga ada latihan nafas. Ya, kan tadi ada sampah berupa CO2 kan ya? Sampah berupa CO2, sampah berupa gas-gas yang memang tidak dibutuhkan. Yaitu dengan olah nafas, latihan nafas. Saya coba mencari lagi, latihan nafas yang berapa banyak, yang berapa kali sih ya. Ternyata ini juga banyak rumus ya. Ada 555, maksudnya 55 itu adalah
5 menarik napas, kemudian setelah narik napas 5, kemudian ditahan, ya, ditahan. Setelah itu 5 hitungan ditahan, kemudian dikeluarkan lagi 5 hitungan lagi, ya. Ada juga 478. Nah, ini yang banyak penelitiannya. Tadi malam aja saya dapat lagi ada 4 penelitian, ya, tentang 478 ini. Ada rumus 333, ada rumus 345. Artinya 4 hitungan punten. 4 hitungan narik nafas, 1, 2, 3, 4, bahkan ada yang sambil pegang seperti ini, ya. Kemudian ditahan 7 hitungan. Kemudian dihembuskan 8 hitungan. Ini penelitian yang saya baca pernah ada di California, tapi yang meneliti itu kalau nggak salah orang India gitu, ya, di California. Kemudian yang kedua tahun 2022 kemarin, 2022, yang meneliti itu dari Thailand, ya. Bagaimana dampak pengaturan nafas itu 478 terhadap berbagai macam pencegahan penyakit. Mudah-mudahan nanti saya bisa sempat saya sampaikan slide-nya, ya, tentang rumus 478 ini. Jadi yang pertama adalah gerak, ya. Jadi gerak berapa langkah? 7.000 langkah per hari, ya. Kita hitung tinggal pakai smartwatch kayak gini, ya, atau bisa pakai smartwatch, itu bisa kehitung, ya. Gerak. Yang kedua cairan, oke? Nah, ibu bapak sekalian, yang begitunya adalah latihan nafas. Nanti mudah-mudahan sempat di akhir tayangan ini bagaimana latihan nafas yang mempunyai dampak terhadap refresh, terhadap pengeluaran berbagai macam sisa-sisa metabolisme, dan bahkan bermanfaat untuk pencegahan. Saya baca itu ada 3, ya, di penelitian itu, ya. Ada untuk diabetes, kemudian juga untuk apa, ya, 3 kalau nggak salah, ya. 3 penyakit yang diteliti di Thailand itu yang bisa diturunkan angka kejadiannya itu dengan latihan nafas, begitu, ya. Nah, berikutnya adalah refresh melalui apa? Melalui kulit dan otot, teman-teman. Nah, ini unik. Saya ini baca banyak sekali di sini, ya. Ternyata wudhu itu bisa merefresh. Ini penelitian dilakukan di Mesir. Jadi kalau teman-teman jenuh, kalau teman-teman misalnya lagi sumpah, itu wudhu. Ada saat-saat penelitian di Mesir, ya. Ini penelitian beberapa kali dilakukan. Jadi ketika penelitiannya pada pelajar, ketika pelajar itu misalnya istirahat, setelah istirahat mereka ada yang wudhu kemudian sholat, dan ada yang tidak wudhu kemudian sholat. Kemudian daya tangkapnya ternyata berbeda. Artinya dengan wudhu itu juga merupakan refreshing bagi kita. Ada relaksasi di sana. Jadi jangan dianggap air yang nempel ke kulit kita itu biasa-biasa aja. Enggak, di sini banyak reseptor. Ada reseptor suhu, ada reseptor untuk tekanan gitu, ya. Ada juga ujung-ujung saraf bebas di sini untuk sensasi nyeri dan sebagainya, ya. Nah, ketika wudhu itu juga mempunyai dampak terhadap penyegaran kembali nih, penyegaran kembali daya konsentrasi. Yang kedua adalah bekam. Ini kembali nih, risetnya juga banyak, bahkan dilakukan di Indonesia. Salah seorang guru saya, Dr. Wahyudi Widada, meneliti bagaimana bekam itu bisa menjadi salah satu jalan keluarnya toksin yang ada di dalam darah, ya. Bagaimana mediator inflamasi di sana naik kemudian turun lagi. Bagaimana dengan bekam itu terjadi penurunan trigliserida, ya, penurunan kadar kalau nggak salah kilomikron dan LDL, betul, LDL itu dengan bekam. Masya Allah. Aduh, jadi harus memperdalam lagi saya juga, ya, tentang bekam ini. Dengan bekam, kemudian dengan bekam juga menurunkan resiko diabetes tipe 2, gitu, ya. Saya baca tentang bekam ini lumayan konsen, teman-teman, ya, dan ternyata manfaatnya itu banyak. Nah, untuk melalui kulit dan otot, apalagi yang bisa membuat kita itu segar, membuat kita refresh, membuat kita relax? Di antaranya mandi. Baik itu mandi dengan air hangat atau mandi air dingin, dua-duanya risetnya ada, teman-teman. Bagi teman-teman mungkin yang di pegunungan, mungkin yang dingin sama sekali, ternyata bisa berelaksasi dengan mandi air hangat, ya.
Kemudian bagi teman-teman yang suasana di panas begitu ya, apakah di Jakarta apa di mana, dengan mandi air dingin ternyata juga bisa membuat segar kan? Rata-rata udah mandi itu segar. Enggak ada, udah mandi jadi capek begini. Enggak, rata-rata segar. Kalau kita lihat reseptor yang ada di kulit itu, berapa banyak tuh yang kontak dengan air. Betapa banyak reseptor-reseptor yang ada di kulit ini ketika misalnya kena air hangat, ketika air dingin, dia itu bereaksi. Dan akan menyampaikan kemana? Akan menyampaikan impuls lewat saraf-saraf. Kemana? Ke otak. Dengan relaksasi, saya pernah membaca yang mandi itu di bathtub ya, ternyata gelombang alfa itu lebih dominan. Artinya apa? Kalau gelombang alfa dominan di otak, jadi dia itu dalam keadaan rileks. Jadi mandi air hangat, air hangat untung ya, bukan air panas ya. Mandi dengan air hangat, dengan air dingin juga itu menimbulkan relaksasi bagi kita. Yang selanjutnya adalah pijat dan urut. Ini apa namanya, terus terang jurnalnya nggak begitu banyak saya baca ya tentang pijat dan urut ini. Tetapi dikatakan bahwa dengan pemijatan, kemudian dengan urut, itu ternyata juga menimbulkan relaksasi. Tuh, teman-teman banyak tuh kalau kita mau tune up di sini ya. Bisa dengan gerak, bisa dengan napas, bisa juga dengan memanfaatkan antara apa namanya organ kita, kulit dan otot ya. Dengan wudu, dengan bekam, dengan mandi air. Oh, banyak. Apakah sahabat-sahabat merasakan segar ketika mandi? Ya, itu ternyata refreshing ya. Jadi refreshing itu bukan healing aja Kang Apip ya, bukan jalan-jalan aja ya. Ternyata mandi juga. Nah sayangnya kadang-kadang kita nggak meniatkan mandi itu untuk refreshing. Ketika diniatkan maka akan terjadi. Selanjutnya, ini juga banyak teman-teman. Ini beberapa tulisan, saya coba rangkum di sini disatukan. Penciuman, penglihatan, pendengaran, ternyata itu juga bisa menjadi ajang refreshing. Percaya? Ada jurnalnya. Dok, ada yang ngasih masukan, dok, kalau misalnya dokter ngasih materi teh, kadang-kadang bahasa planetnya dikurangi katanya gitu. Kan dokter biasanya ada jurnal ini kesimpulannya, jurnal ini kesimpulannya begini ya. Tapi maksud saya itu agar teman-teman yang mau menelusuri jelas gitu ya, jelas jurnalnya apa, penelitiannya apa begitu sehingga bisa memperdalam. Nah, Ibu Bapak, punten jam berapa ini? Masya Allah, jam 49 alhamdulillah. Dengan penglihatan, penciuman, pendengaran, ini juga bisa menjadi refreshing. Melihat apa, dok? Nih, yang ada jurnal seperti ini, teman-teman. Melihat warna hijau, warna biru, itu ternyata berbeda sensasinya di otak. Ya, untuk melihat warna hijau dan warna biru, rata-rata itu memberikan penyegaran. Beda dengan warna-warna lain, teman-teman ya. Jadi warna hijau dan warna biru itu bisa memberikan penyegaran. Ya. Kemudian pandangan apa lagi? Pandangan yang luas dan jauh. Saya coba, kalau misalnya memandang jauh berarti lensa mata kita itu berakomodasi minimal. Akhirnya, jadi tidak terlalu cembung. Ya, itu betul-betul dalam keadaan rileks. Bukankah kita misalnya ketika melihat pegunungan, kebun teh, begitu kebun teh warna hijau begitu ya. Kemudian lihat di kebun teh itu kan luas begitu ya. Akan berbeda dengan melihat misalnya sehari-hari itu di kamar, apalagi kamar kecil gitu ya, akan berbeda. Suasananya beda kan? Iya, suasana melihat kebun teh atau melihat pantai warna biru begitu ya, dengan suasana lihat ruangan kerja begitu akan berbeda. Sehingga semestinya sewajarnya ketika bisa melihat mata ini melihat warna hijau, warna biru, kemudian luas dan jauh, semestinya itu juga menjadi ajang relaksasi. Semestinya, kalau saya lihat ya dari beberapa bacaan yang saya baca. Kemudian penciuman. Penciuman ternyata wangi-wangi alami. Dok, wangi alami itu apa? Apakah wangi alami yang tadi pagi? Pengeluaran. Ya, itu juga sebetulnya ya. Kalau kita lihat dari prosesnya ya bisa buang gas itu sebetulnya syukur terdalam kan? Syukur artinya apa? Fungsi ususnya itu bagus. Nah, bagaimana dengan penciumannya, dok? Nah, penciuman alami di sini misalnya cium yang ada yang seperti saya baca itu adalah mencium bunga-bunga ya. Mencium bunga, kemudian kadang-kadang mencium aroma wangi tanah ketika habis hujan. Itu beda aromanya ya. Makanya di sini juga kan ada aromaterapi untuk relaksasi.
Itu benar, benar. Bahkan untuk aromaterapi relaksasi itu jurnal itu banyak teman-teman. Betul. Jadi bisa meningkatkan dominasi gelombang alfa di otak. Relaksasi dengan aromaterapi ya. Kemudian suasana gemercik air yang saya baca itu suasana gemercik air. Ini saya baca dulu ya. Waktu AA meminta coba suara-suara itu bisa nggak membuat refresh? Ada suara gemercik air, kemudian suara apalagi yang pernah saya baca ya, yang saya ingat itu ya, itu bisa meningkatkan relaksasi. Jadi teman-teman ketika misalnya melihat jauh pemandangan misalnya ya kebun teh warna hijau begitu ya dengan luas dan jauh itu akan membuat dominasi gelombang alfa di dalam pada otak kita. Artinya kita dalam keadaan rileks. Banyak ya ternyata ya, banyak teman-teman untuk rileks itu ya. Baik, selanjutnya, punten mudah-mudahan ada waktu. Nah, selanjutnya ada ini, teman-teman. Ada rasa dan fantasi. Rasa dan fantasi ini saya aja bikin istilahnya saya rangkum, ya. Dari beberapa nomenklatur, saya coba, mudah-mudahan ini benar, saya tidak salah, ya. Saya rangkum menjadi ada rasa dan fantasi. Rasa apa yang bisa membuat orang rileks? Yaitu rasa terima kasih, gratitude. Silahkan teman-teman baca tentang gratitude. Banyak sekali dengan orang yang bersyukur, ternyata beban-beban pikiran, beban-beban mental itu lepas. Banyak, banyak. Bahkan kalau misalnya kita teliti tentang gratitude, tentang syukur, itu kaitannya dengan sistem kardiovaskular, dengan sistem hormon, dengan sistem saraf, banyak kaitannya. Gratitude, rasa syukur. Jadi syukur itu juga merupakan refreshing. Ya. Kemudian apa lagi? Membahagiakan. Nah, membahagiakan itu saya ngambil terpicu ide itu dari profesi yang paling membuat orang itu suka, senang. Apa? Yaitu volunteer. Kalau kita punya volunteer di sini DT Peduli begitu ya, teman-teman itu ternyata itu profesi yang sangat membahagiakan. Kenapa? Ada kebahagiaan yang sangat tinggi ketika dia memberi sesuatu dan orang lain itu bahagia. Jadi membahagiakan itu tingkat bahagianya itu lebih tinggi daripada dirinya itu merasa bahagia. Jadi merasa bahagia karena membahagiakan itu levelnya itu lebih tinggi. Ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah memaafkan. Memaafkan juga jurnalnya itu ada banyak, teman-teman. Bagaimana memaafkan itu ya, baik diminta atau tidak, baik pada masa saat ini atau pada masa-masa lalu, ternyata bisa menurunkan beban psikis yang ada di dalam diri kita. Dulu pernah dikerjain, dulu pernah dibully, mungkin ya, dulu pernah dikhianati atau dulu pernah dikata-katakan yang tidak enak. Dibahas sama A kemarin kan, waktu di Ma'rifatullah ya, dibahas, dan MQ pagi juga bahas kemarin tentang bagaimana memaafkan. Di MQ pagi kemarin tuh ya, bagaimana tentang dosa-dosa masa lalu ya. Ternyata memaafkan juga itu mempunyai daya refreshing bagi tubuh kita. Ya, jadi sampah-sampah psikis, saya juga nggak tahu nih ya. Teh Dewi Rahma mungkin nanti, Teh Dian Rahma mungkin ini lebih paham lagi tentang sampah-sampah psikis kalau ada gitu ya. Ya, itu bisa dibersihkan dengan apa? Dengan memaafkan. Ya, dan yang selanjutnya adalah refreshing dengan pengalaman yang menyenangkan. Jadi ketika teman-teman jenuh, coba ingat sebuah pengalaman yang menyenangkan. Oh, dulu saya pernah diajak oleh teman saya, misalnya berkunjung ke rumahnya begini-begini, diajak, dikasih makan segala macam. Ternyata ketika seseorang mengingat pengalaman-pengalaman yang menyenangkan, ini juga akan berkorelasi dengan dominasi gelombang alfa yang ada di otak. Jadi kalau begitu, bagaimana caranya kita wisata virtual? Ya itulah, dengan mengingat kembali pengalaman-pengalaman yang membuat dirinya itu senang. Memang ketika dia mengalami sesuatu yang menyenangkan itu, level kesenangannya mungkin ya, dengan ketika dia kembali mengingat, jadi mengalami dan mengingat, itu beda levelnya. Tapi itu juga berpengaruh terhadap kesenangan, terhadap refresh yang ada di dalam diri. Gitu ya, Kang Apip. Banyak, Kang Apip, banyak ini cara kita untuk relaksasi itu sih. Dan terakhir ini nih, yang dikatakan healing. Ternyata wisata juga ada di sini masuk, ya. Tapi wisata itu hanya salah satu bagian.
Ya, jadi ketika kita ngomongkan yuk healing yuk piknik yuk. Wah, kalau misalnya error kayaknya mah kurang piknik, betul. Jadi ada reason ilmiahnya. Baik, di bagian akhir ini saya coba, mudah-mudahan ini keburu, mudah-mudahan ya, Kak Afif minta waktu. Nah, ini tentang latihan napas, teman-teman. Kenapa ini perlu saya sampaikan? Dilakukan dan ini mempunyai dampak yang positif bagi pencegahan dan mengatasi penyakit. Dan ini dibatasi bagi ibu bapak yang mempunyai penyakit kelemahan jantung, ya, atau jantungnya bengkak, atau CHF, begitu ya bahasa medisnya, congestive heart failure, dan bagi ibu bapak yang mempunyai penyakit PPOK, penyakit paru obstruktif menahun, mohon ini konsultasi dulu dengan dokter ya, untuk melakukan latihan ini. Yaitu latihannya 4-7-8, yaitu dengan posisi yang tegak dalam keadaan duduk, teman-teman ya, duduk. Ada yang mengatakan dengan memegang dada, tarik nafas 4 hitungan, 1, 2, 3, 4 lewat hidung, kemudian ditahan selama 7 hitungan. Setelah itu diturunkan selama 8 hitungan. Nah, berapa kali dok? 6 kali. Oh ini mah 5. 6 kali. 6 kali. Setelah 6 kali jeda 1 menit. Setelah jeda 1 menit, lakukan lagi. Ya. Lakukan lagi sebanyak apa? Sebanyak 3 set. Jadi kan satu setnya itu 6 kali ya. 6 kali siklus. Kemudian istirahat 1 menit. Kemudian 6 kali lagi, istirahat 1 menit. 6 kali lagi, selesai. Sehari segitu. Nah, kalau kita lihat, ini penelitian tahun 2022, teman-teman ya. Di sini katakan bahwa, jadi menurunkan resiko untuk diabetes tipe 2 dan mengoptimalkan fungsi paru-paru. Begitu Ibu Bapak ya. Jadi insya Allah dengan mekanisme tadi yang sudah dirangkumkan begitu ya, sudah diformulasikan, mudah-mudahan kita bisa milih nih salah satunya. Nah, kita niatkan mandi juga untuk refreshing. Betul. Ya, ada dasar ilmiahnya. Meniatkan wudhu juga selain untuk ibadah juga untuk penyegaran. Betul, itu juga ada penelitiannya. Berkali-kali itu penelitian dilakukan di Mesir. Nanti saya coba cari lagi ya bagaimana tentang wudhu ini. Kemudian dengan misalnya mandi udah tadi ya, dengan mandi. Kemudian dengan pijat. Saya juga suka dipijat gitu ya, pijat dan urut ternyata juga bisa relaksasi tubuh. Kemudian juga dengan penglihatan, melihat yang jauh, yang hijau, yang biru, begitu yang luas, itu juga relaksasi. Baik, Ibu Bapak, ada tanya jawab bisa nggak ya? Udah pas jam 6. Jadi Ibu Bapak semua yang ada di MKTV, yang ada di MKFM, yang ada di Medsos Agim, demikian pemaparan kita kali ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah semoga kita itu bisa lebih segar, lebih bugar, dan kapasitas fisik kita, kapasitas pikir kita bisa kita optimalkan untuk ibadah sebaik-baiknya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Baik. Untuk di Zoom, izin saya menjawab dulu ya, yang di Zoom ya. Pak Koswara izin ya. Ada pertanyaan yang di Zoom, punten. Nah, ini kita tercipta untuk saling berbagi, untuk saling merangkul, untuk saling bermakna bagi semua insan. Dengan bisa sekolah, kita bisa berbagi kebaikan dengan mewujudkan harapan mereka untuk terus melanjutkan